dalam malam kebaktian malam Natal ini. Saya ajak kita untuk mendengarkan lagi dan merenungkan cerita Natal ketika Yesus dilahirkan. Terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, salah menaruh sikap kepada penerimaan untuk Yesus membuat kita akan dikenang sejarah sebagai orang-orang yang mungkin tidak baik. Dalam perjalanan sejarah ketika Yesus dilahirkan sampai matinya, saya coba mencatat beberapa orang. Herodes pernah mencoba membunuhnya ketika dia masih kecil, membunuh Yesus. Kayafas dan Hanas bersekongkol untuk membunuhnya ketika Yesus dewasa. Orang-orang di kampungnya di Nazaret pernah mencoba untuk melempar dia dengan batu. Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Tapi saudara tahu, mereka semua itu kemudian dikenang dalam sejarah sebagai orang-orang yang punya kehidupan paling busuk di dunia. Paling busuk. Caligula membakar pengikut-pengikut Yesus. Kaisar Nero membunuh rasul-rasulnya. Raja-raja besar berusaha membinasakan ajaran Yesus. Namun saudara tahu, mereka semua dikenang sejarah sebagai pemimpin yang lalim dan yang tidak berhati nurani. Nietzsche dan Marx menyebut ajaran Yesus sebagai candu yang bodoh. Stalin melarang penyembahan kepada Yesus.
Hitler membelokkan ajaran Yesus. Nabi-nabi palsu bermunculan mengaku diri sebagai Mesias. Tetapi saudara tahu, kemudian dunia menyebut mereka sebagai pemikir-pemikir yang gila, penyebar ajaran maut yang tidak berakhlak dan tidak berhati nurani. Entah sudah berapa banyak orang yang menghujat, mensolimi, menindas, dan mencoba untuk menghambat Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi dunia selalu mencatat bahwa mereka semua gagal total hingga hari ini. Bahkan selama-lamanya. Sampai hari ini juga, gereja Tuhan masih dihambat. Gereja Tuhan masih dibakar, ditutup, dilarang untuk beribadah, dipaksa murtad, dibuang, dipenjara dan didiskriminasi. Tetapi gereja Tuhan masih hidup untuk melayani Yesus sebagai hamba yang setia. Gereja menemukan kalimat yang luar biasa. Makin dibakar, makin merambat. Maka yang harus dicatat, inilah doa orang-orang percaya sepanjang masa. Maranatha, datanglah ya Kristus. Kami merindukan Engkau, tampil bersinar seperti mentari di atas awan kemuliaan-Mu. Pada hari terompet terakhir itu berbunyi. Amin. Itu dicatat oleh sejarah. Sikap yang salah terhadap Yesus dicatat oleh sejarah ini, siapa saya dan siapa saudara. Kalau begitu, malam perenungan ini menjadi malam yang serius. Inilah sebuah kebaktian yang ada dalam seluruh perjalanan sejarah bergereja. Bahwa malam ini kita merenungkan lagi Yesus dilahirkan. Kalau kita baca tema kebaktian malam ini, temanya mengatakan begini: apa arti Natal bagi saya? Yesus dulu dilahirkan di kandang domba. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus sekarang lahir lagi, saudara mau Yesus lahir di mana? Kita semua akan cenderung mengatakan, kita rindu Yesus lahir di rumah yang baik, di tempat saya, di dalam hati kita, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah karena kerinduan itu, lantas kemudian Yesus benar-benar lahir di dalam hati kita, di dalam rumah kita? Belum tentu. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah merencanakan, saya ulangi, Tuhan Allah tidak pernah merencanakan supaya Yesus dilahirkan di kandang domba, tidak pernah. Tapi manusialah yang punya andil sampai Yesus dilahirkan di kandang domba. Sehingga 700 tahun sebelum Yesus lahir, nubuat para nabi ini mengatakan, nanti Yesus itu dilahirkan di kandang domba karena sikap manusia. Pembacaan tadi menegaskan dua hal. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Satu, karena ada sebuah kebijakan politik. Waktu itu ada perintah mendaftarkan penduduk, sensus penduduk. Perintah itu, kebijakan politik itu yang membuat Maria dan Yusuf keluar dari Nazaret di Galilea pergi ke Bethlehem di Yudea. Kalau tidak ada kebijakan itu, Yesus lahir baik-baik di rumahnya. Tapi karena kebijakan itu, Yesus sekarang lahir di kandang domba. Bagian yang kedua dalam pembacaan tadi mengatakan, kenapa Yesus lahir di kandang domba? Karena penginapan semua penuh. Kenapa penginapan penuh? Karena ada sensus itu, semua orang keluar dari kampung mereka, pergi ke tempat asal mereka. Mereka pergi untuk mencatat diri mereka. Maka dibutuhkan penampungan yang banyak. Penginapan dadakan dibuka di mana-mana. Terima tamu. Dan saudara tahu, Yesus terlambat. Kenapa? Orang terima tamu mendahului Yesus. Penginapan penuh.
Kenapa penginapan penuh? Karena orang butuh uang. Kebutuhan akan uang membuat Yesus lahir ulang di kandang domba. Saya ingin mendramatisir cerita ini. Sekali lagi, mendramatisir cerita ini. Supaya kita menangkap sesuatu di balik kelahiran Yesus di kandang domba. Hari itu ketika Maria dan Yusuf jalan, sampai saatnya untuk Maria melahirkan. Tidak mungkin Maria diam-diam. Pasti Maria kasih tahu Yusuf, Yusuf, saya mulai mau barana ini. Dan ketika dia omong begitu, tidak mungkin Yusuf bilang, oh lu mau barana su. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Kalau sampai Alkitab mencatat dia tahu rumah penuh, penginapan penuh, itu berarti ada yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf coba ketuk pintu. Yusuf ketuk pintu di rumah pertama. Tok, 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 tok. Ada orang kok. Tidak ada jawaban dari dalam. Kenapa? Karena semua su tidur sono. Semua terlelap. Tidak rasa diri lagi. Paling hanya masang gorok dan sedikit kentut. Yang membuat tak ada suara. Semua tertidur. Karena tertidur itulah tidak mendengar ketika Yusuf coba mengetuk pintu di luar. Tertidur itu apa? Kita sementara menikmati sesuatu di bawah alam sadar. Banyak orang sementara tertidur dalam kenyamanan dia. Dalam ketidaktahuan itulah sekarang Yesus dilahirkan. Maka firman ini menjadi penting. Bangunlah sekarang. Kalau saudara dan saya terus tertidur dalam seluruh kenyamanan kita, Yesus dilahirkan kembali di kandang domba. Dia lahir ulang di kandang domba. Bangunlah sekarang. Bangun. Karena ada ketuk pintu di luar. Yusuf pindah ke rumah yang kedua. Tok, 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 tok. Ada orang kok. Ada kok. Kalau yang tadi dia tidur sono, yang kedua dorang dua sadar. Suami istri tahu ada ketuk pintu di luar. Tapi dorang dua diam-diam. Kalau tengah malam waktu itu belum ada listrik. Jadi yang suami istri dorang dua baku lihat kok bilang begini. Kalau tidur sono itu kan tidak tahu toh. Tapi yang kedua ini mereka tahu tapi sepakat bilang, kenapa Yesus lahir di kandang domba? Karena ada orang tahu bikin ketidak tahu. Pasti pesan ini begitu kasar. Yesus tidak akan lahir pada orang-orang dan keluarga yang tahu tapi bikin ketidak tahu. Tidak akan lahir di situ. Kecuali tahu dan mengatakan sesuatu. Menanggapi kelahiran Yesus. Tapi tahu dan bikin ketidak tahu, Yesus lahir ulang di kandang domba. Lahir ulang. Dia pindah ke rumah yang ketiga. Tok, tok, tok. Bukan tok, tok, wow. Tok, tok, tok. Waktu tok, tok, tok. Kalau yang pertama tidur sono, yang kedua bikin ketidak tahu, yang ketiga mereka tahu. Suami istri bilang, siapa tuh? Langsung dua buka pintu. Lihat, seorang perempuan mau melahirkan. Tradisi Yahudi mengatakan, kalau seorang perempuan melahirkan pasti perdarahan. Dan kalau darah keluar begitu, dia najis. Kalau dia melahirkan anak laki-laki, najis 7 hari. Kalau dia melahirkan anak perempuan, najis 14 hari. Dan saudara tahu bahwa seorang perempuan akan melahirkan itulah. Mereka menolak Yesus. Kenapa? Najis. Najis. Tidak berani ambil resiko. Dan siapa tidak mau ambil resiko, minta maaf. Yesus tidak lahir di dalam rumahnya. Yesus tidak akan lahir di dalam dirinya. Risiko itu serius. Siapa mau bersama-sama dengan Yesus dalam kehinaan? Disebut najis. Siapa mau? Orang-orang tidak mau. Mungkin saya juga tidak mau. Mungkin saudara juga tidak mau.
dan minta maaf. Yesus lahir ulang di kandang domba. Karena kita tidak berani ambil risiko. Dia pindah ke rumah yang berikut. Tok, 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 tok. Ada orang kok. Ada kok. Suami istri ini keluar. Mereka lihat. Oh, ada seorang perempuan dan laki-laki. Aduh, yang ibu tersentuh hatinya, dan ibu ini bilang, "Bapak, ini orang mau beranak nih, kita terima Bap tua bilang begini, ini manusia kita tidak kenal dong, terima. Tahu sendiri orang sekarang sengaja lah. Sama itu hari saya bilang, ada orang susah satu datang, mama kasih beras dan minyak tanah, tambah minyak goreng. Pas mau Natal, kasih toh. Terus kita bilang pulang bye-bye, aduh Tuhan 3 hari kemudian kan dia datang ulang. Terus waktu bapak lihat, bapak bilang, "Mama, lu pun nenek sudah datang itu." Kasih tahu begitu toh. Don dua mulai bakalai. Yusuf bilang manusia sekarang bisa pakai segala macam cara. Melihat don dua bakalai, maka Yusuf sepakat dengan Maria, kalau begitu tidak usah. Gara-gara Yesus datang terus kamu dua bakalai, tidak usah, biar dia lahir di kandang domba. Kita ini mau Natal begitu. Mau oker rumah kok tidak pakai bakalai. Susepakat mau oker warna hijau kok biru bakalai lagi. Bikin perayaan Natal makan kue atau makan daging bakalai lagi. Daripada begitu lebih Yesus bilang saya lahir saja di kandang domba. Panitia hari raya di gereja-gereja seringkali kita perhadapkan mereka. Panitia hari raya gereja digabungkan dengan panitia tersinggung. Karena habis hari raya nanti banyak yang tersinggung. Muka babangka, muka asam. Sama kayak makan belimbing 2 buah. Nah daripada kau ini hari raya bikin kita babakalai, Yesus lahir saja di kandang domba. Kenapa? Karena kita, saudara-saudara, lalu kita sampai pada catatan ini. Saudara tahu bahwa sejak Yesus lahir sampai Yesus tidak ada ini, orang berbantah-bantah terus tentang Yesus. Dengan demikian saya ingin katakan kepada kita, saudara keluar dari gereja ini, saudara pergi kemana-mana terus orang berbantah tentang Yesus, diam-diam sah. Kenapa? Memang dari dulu begitu. Perbantahan tentang Yesus selalu ada. Banyak orang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Pembacaan tadi menegaskan bahwa diperhadapkan kepada kita kenyataan-kenyataan yang tidak berimbang. Tidak berimbang. 1, raja hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, tapi lahirnya di kandang. Ini kenyataan yang tidak berimbang. Raja harus lahir di tempat yang baik. Ini raja kok di kandang, tidak berimbang kenyataan ini. Malaikat dalam Lukas pasal 1 ini pelayan Allah, gitu. Malaikat bawa informasi kepada gembala. Ini kenyataan tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Malaikat itu sepertinya sangat sempurna. Malaikat bawa berita kepada gembala. Harusnya malaikat yang sempurna itu bawa berita kepada pendeta yang di Menobe, yang begini hebat. Ini gembala. Tidak berimbang itu kenyataan. Dipastikan gembala-gembala itu adalah orang-orang yang tidak setia pergi untuk urusan agama. Karena setiap hari, setiap detik, setiap waktu mereka jaga kambing. Mau pergi gereja ke mana? Harusnya berita dari Tuhan disampaikan kepada bukan yang model begitu. Ketiga, tiba-tiba itu malaikat beromong habis. Alkitab tadi mencatat paduan suara para malaikat muncul dan menyanyi. Tapi aneh, dong menyanyi di hutan. Masa paduan suara yang terdiri dari malaikat menyanyinya di hutan?
kenyataan itu tidak berimbang. Kita ini kalau mau menyanyi bagus-bagus kan harus di gereja yang bagus-bagus. Tidak mungkin menyanyi di gereja menelak petu, tidak. Harus di GKY, itu baru sol dengan sol, dengan sol. Aduh, paduan suara yang begini luar biasa, menyanyinya di hutan. Kenyataan yang tidak berimbang. Ini yang membuat percakapan dan perbantahan tentang Yesus dari zaman ke zaman terus ada. Kenapa? Realitasnya tidak berimbang. Tidak berimbang. Tapi sekaligus itu memberi pesan bahwa kalau saya dan saudara telah berjumpa dengan Yesus, maka berita tentang Raja yang lahir itu harus diberitakan sampai ke tempat seperti kandang. Harus. Bawa berita itu sampai kandang yang paling hina. Tidak boleh terpaku pada perayaan-perayaanmu yang luar biasa. Tapi pada kenyataan yang paling hina, berita ini harus dibawa. Berita ini harus disampaikan kepada Jokowi dan Ahok. Tetapi juga kepada Simon dan Semi. Iya. Harus. Jangan bikin dia. Kenapa? Karena ini pesan begitu sih. Raja itu berkenan merendahkan dirinya. Masuk sampai di dalam kandang yang hina. Dia tolong jangan terlalu di yang hebat-hebat sah. Perayaan Natal yang kita buat adalah yang kita buat untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan buat untuk kita hina. Yang sekarang kita bikin-bikin ini kan yang untuk Tuhan. Yang kita dembat tingkah semua ini. Tapi yang Tuhan buat untuk kita hina. Makanya PD yang hina juga. Saya semarah. Ya. Jangan terpaku kepada sesuatu yang wah. Melakukanlah sesuatu itu. Sekaligus pesan ini ingin mengatakan bahwa cerita juru selamat itu harus diberitakan sampai kepada gembala-gembala, orang-orang yang tidak pernah berurusan dengan gereja. Harus. Pertanyaan itu begitu penting. Sudahkah saudara membawa berita ini sampai kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan? Sudah. Sudah Pak. Baik sudah. Tapi ini berita begitu serius. Ketiga, supaya berita itu harus disampaikan sampai di hutan. Karena paduan suara surgawi itu menyanyinya di hutan, berita tentang Tuhan harus juga dinyanyikan di hutan-hutan. Mulai dari hutan lindung sampai hutan-hutan. Jangan pilih yang tidak berhutan saja. Di hutan-hutan juga disampaikan. Supaya dunia tahu Kristus itu lahir. Kenapa? Banyak orang menerima Kristus secara egois bagi diri. Saya ingin masuk sedikit lebih dalam untuk menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa disinilah kita menemukan Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Kasih itu beda dengan cinta. Cinta itu beda dengan kasih. Cinta itu apa? Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Bisa bikin status itu. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Jadi mau supaya terus ada cinta, bangunlah kecocokan di antaramu. Itu cinta. Tapi kasih berurusan dengan bukan kecocokan. Yohanes 3 ayat 16 secara sederhana mengatakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya. Lu mau cocok kok tidak, kok dia kasih. Dunia mau menerima dia atau tidak, dia kasih. Melebihi sedikit itu cinta.
Kadang-kadang perayaan sukacita kita lakukan hanya bagi orang-orang yang cocok. Padahal saya bilang di mana-mana, cocok itu harus ditafsirkan. Itu harus saya bilang, cocok itu kalau diucapkan dalam 3 cara ucap yang beda, dia arti bisa beda. Kalau saya bilang cocok, apa artinya? Ya cocok, bagus, klop, cocok itu. Tapi yang kedua, kalau saya bilang begini, cocok. Kalau suami tukang maki, istri tukang maki, tetangga-tetangga bilang cocok. Itu. Kalau istri tukang tipu, suami tukang tipu, anak-anak tukang tipu, tetangga-tetangga bilang cocok. Kalau don di dompu rumah itu kerja hanya bakal laisa don dendong, maka orang-orang bilang cocok. Kalau kita kumpul 2-3 orang hanya untuk omong orang pun tidak baik, orang-orang bilang cocok. Yang ketiga, cocok ini paling bagus diucapkan oleh orang alor. Orang alor kalau mau bilang cocok itu dia pun kaki satu di muka, dia agak tunduk sedikit, mata dikasih begini baru dia bilang begini, cocok. Dia sendiri tidak tahu cocok atau tidak. Jadi dia tanya kita, cocok. Cinta berurusan dengan kecocokan jiwa. Tapi kasih soal cocok atau tidak cocok itu tidak penting. Yang penting kasih dinyatakan. Kasih dinyatakan. Yang penting kasih dinyatakan. Yang penting itu beda dengan pokoknya. Itu beda. Yang penting itu berarti memang penting. Tapi pokoknya berarti pokoknya bikin. Itu beda toh. Yang penting itu beda dengan pokoknya. Ya. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah kasih. Kalau Anda melayani Tuhan, melayani dia dengan kasih. Bergerak-bergerak sedikit tersinggung. Nanti orang bilang, cocok. Gitu. Kalau saudara datang ke gereja, datanglah dengan kasih. Kasih. Bukan dengan kasihan. Kasih. Rasa cinta yang besar kepada Tuhan itu yang membuat kita melakukan hal-hal lebih dari batas. Dulu saya bilang, saya ini pacaran dengan ibu 10 tahun dulu. 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena Brian putus, tidak ada lah yang mau dia saya. Tapi ya sudah, 10 tahun. Saya mantapkan keputusan itu pada saat usia pacaran kami ke-4 tahun. 4. Waktu itu saya melayani di Alor. Di tempat yang tidak ada air. Kami tak ada air hujan untuk 1 tahun berikutnya. Kalau tak ada dari rumah seng, aman. Tapi kalau tak ada dari rumah alang-alang, saudara tidak butuh daun teh lagi. Sudah ada itu. Hari itu ibu kasih tahu saya, Kak, saya mau pi. Kak, waktu itu ibu belum kenal yang dia pun nama Kaks, itu belum. Masih Kak. Mendengar berita itu saya senang. Ini ibu mau datang. Tapi saya bingung. Mau kasih minum air apa? Saudara tahu? Saya jalan kaki 24 km untuk beli aqua 1 botol. 24 kilo. Sekarang suruh saya jalan ulang asma. Saya kira tidak bisa. Di kilometer yang kira-kira 10 kilometer terakhir, saya berpikir, kenapa saya minum air itu, tapi untuk perempuan ini saya beli air ini? 1-2 menit berpikir terus saya bilang, ini pasti karena cinta.
Saya mengerti sekarang. Cinta memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya. Kalau saudara mengasihi Kristus, harus melakukan sesuatu yang lebih. Suruh jalan 1 kilo, jalanlah 10 kilo. Itu tambah makan puji sedikit. Lebih jauh sedikit. Harus. Jangan baru apa sumengilu. Saya memahami sesuatu di sini. Sudah tidak memperhitungkan lagi rasa capek. Karena ada sesuatu yang serius di sini. Rasa kita dengan Tuhan inilah yang memungkinkan sesuatu terjadi. Saudara tahu bahwa gembala-gembala itu mendengar berita itu dan mereka senang sekali. Dalam kesenangan mereka itulah mereka baku ajak, mari kita pergi ke Bethlehem. Kasih tinggal kambing domba. Kasih tinggal, tutup. Don jalan. Pulang datang kambing separuh mati. Don pi ke Bethlehem. Tidak sendiri, ajak orang lain. Baku ajak. Ada harga yang harus mereka bayar di situ. Kenapa? Kecintaan mereka kepada Kristus. Mereka rindu melihat di situ. Mereka mau pergi. Harusnya kalau kita refleksi ulang, saudara apa yang saudara tinggalkan sekarang bagi Yesus? Apa? Apa yang kita mau kasih tinggal? Tuhan, di perayaan Natal ini atas nama kasih itulah saya mau kasih tinggal, saya pumbamaki ini, saya kasih tinggal. Tuhan, dalam perayaan Natal tahun 2014 ini saya mau kasih tinggal, saya pun tipu-tipu itu. Saya mau kasih tinggal ini, kasih tinggal itu. Karena ini bagian dari apa yang menjadi perayaan saya bagi Tuhan. Itu begitu pentingnya. Gembala-gembala itu orang-orang sederhana saja. Tidak luar biasa, tapi menggemparkan dunia ini. Mereka tidak memberi tafsiran apa-apa. Mereka hanya pergi terus mereka bilang begini, oh tadi cerita kami sama kayak yang begini. Dan semua orang kaget di situ. Oh benar, tidak memberi tafsiran apa-apa. Dia apa yang dia dapat, dia pergi, oh pasti ini, jadilah. Begitu luar biasa cerita ini. Untuk kita memahami sekarang. Perayaan Natal kita harus menjadi perayaan yang luar biasa. Malam Natal itu saya mengatakan, sakit melahirkan itu serius. Sakit, sakit. Laki dong ada jalan, kau bilang, aduh Tuhan, aduh. Tapi itu dia hanya ada Tuhan, jadi tidak tolong. Ibu juga sakit setengah mati. Dia hanya, aduh Tuhan, Yesus. Mau bikin apa? Sampai kadang-kadang kalau ibu-ibu lihat anak dong terlalu melawan orang tua, dong bilang, tunggu kau bosom barana berboso rasa. Kan itu barang susah dikatakan. Begitu sakit. Tapi perayaan Natal kita seringkali tidak indah. Karena kita tidak masuk di situ. Ini malam nih nanti kita dengar berbunyi sampai besok pagi. Saya kadang-kadang heran. Tidak orang waktu Maria menyimpan diam-diam. Karena orang banyak datang dia tidak kenal. Sakit melahirkan lagi di kandang itu. Dia diam-diam. Kita merayakan seolah-olah Maria. Ibu-ibu siapa yang ketika dia mau melahirkan. Dia bilang, aduh saya semua melahirkan. Dia tolong putar Bon Jovi dulu. Saya mau melahirkan. Tidak ada itu. Tidak ada ibu yang melahirkan. Aduh, saya sudah melahirkan cepat-cepat. Ame petasan 2 saya melahirkan. Nah, susah itu. Mari kita memberi makna yang serius dalam perayaan ini. Ini malam perenungan. Seluruh dunia malam ini merenungkan lagi. Seluruh dunia malam ini merenungkan Yesus. Supaya dia punya makna. Tema kita sederhana hari ini. Makna Natal bagi saya. Dan saya memberi catatan. Tinggalkan sesuatu bagi perayaan Natal ini. Tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan istri dan suamimu. Jangan.
Tinggalkan sesuatu yang buruk supaya perayaan Natal kita menjadi baik. Bertobat sudah kerajaan sorga sudah dekat. Perinti sudah. Mau omong apa lagi? Kadang-kadang pikir orang son tahu kok. Orang lihat kita waktu kita lewat tuh dong basiku. Dong tahu. Kita sayang sedikit mati rasa. Dong tahu tuh. Jangan pikir orang begitu tidak tahu apa-apa tentang orang tahu. Tapi juga jangan takut orang lah. Takut Tuhan sedikit. Saya ingat lagu-lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, aduh. Hati-hati gunakan itu. Dia sebut dari semua. Hati-hati, kira Tuhan tidak tahu. Manusia bisa kita tipu, Tuhan tidak. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia lihat sampai situ. Apakah kita mengasihi dia atau tidak. Saya suka baca Mazmur ketika dia bilang, selidiki aku Tuhan dan lihatlah hatiku. Orang boleh lihat tampilan luar yang begitu bagus, pakai baju sama kayak kupu-kupu. Terus kita menyanyi kupu-kupu yang lucu. Aduh itu memang bagus. Makhluk Tuhan patut kita kagumi. Tapi koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bukan pakaianmu. Amin. Amin sudah. Sebaik itu pula. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat Tuhan berdiri.